kereta ya. Saya akan turun di stasiun Manggarai. Ya, yang paling saya suka untuk rangkaian ini, kita bisa bersandar namanya. Tanpa duduk pun kita enak teman. Jadi buat kalian pengguna kereta di lintasan Bogor Line, ya kalian langsung pilih aja lah ya untuk kereta yang bagian nomor 2 untuk pria namanya. Kalau wanita kan paling belakang dan paling depan ya. Oke, ini sudah mendekati untuk stasiunnya. Ya, ini saya menggunakan hand grip lah ya, pegangan untuk merekam teman. Memang kelihatan kayak kurang gitu ya, sejajar ya. Tapi nggak apa menurut saya. Ini supaya membuat tangan kita tidak kelelahan ya. Sebenarnya ini bisa digunakan, dipanjangkan maksud saya temannya. Tapi saya tidak mau terlalu mencolok, kita gini aja ya. Saya masih menyesuaikan untuk menggunakan alat ini. Nah, di sini ada jalur double track dari stasiun Manggarai bagian atas ya. Proyeknya sudah dilanjut. Namun sekarang lagi masa prepare ya, persiapan untuk mendirikan alat-alatnya. Kali ini saya akan mengupdate untuk proyek LRT. Kita akan jalan kaki ya sampai ke Simpang Matraman. Karena dari jalan flyover Pramuka untuk bus Jakarta nggak bisa lewat ya. Karena busnya dia melalui jalur lain, rekayasa lalu lintas ya. Biasanya dari sini teman, untuk rute normalnya ya. Oke, kita sampai. Kayaknya enakan nggak usah pakai alat ini ya. Saya belum terbiasa, udah gini aja teman. Nanti kalau di jalan ya, udah capek. Kita ngapain buru-buru ya? Tadi kita ambil dulu untuk pemandangan sana. Oke, kita naik lagi nanti ya. Kurang kerjaan sih. Kita matikan dulu namanya. Oke, saya akan ngupdate dulu untuk pengerjaan LRT yang ada di sana teman. Dari sini kelihatannya. Jadi nanti kita nggak usah jauh-jauh untuk arah stasiun MRT yang ada di sebelah kiri ya. Ini nggak bagus nih teman. Saya harus kurangin dulu cahayanya karena silau. Ramai banget ya. Ya, sebenarnya kereta sudah tersedia di sana. Mungkin beberapa mereka ini pengen ke Nambo ya, atau untuk mencari tempat duduk. Jadi menunggu kereta selanjutnya ya. Kita update dulu untuk proyek sana. Permisi Pak. Kita permisi ya sama petugas yang ada di sini sebagai menghargai lah ya mereka ya. Oh, ini yang ke Nambo ya. Jadi mereka ini mau ke Nambo. Yang sebelah kiri teman. Banyak juga ternyata untuk orang yang naik kereta ini. Tapi sebenarnya ini nggak hanya ke Nambo aja. Oh ya, untuk ngomong-ngomong tentang Nambo, jadi kereta di Nambo dia akan segera ada double track ya namanya. Jadi kereta tinggal nunggu 15 menit sekali untuk ke arah Nambo ya. Jadi nggak harus jam lagi. Ya proyeknya lagi direncanakan teman. Nah, yang saya update sebenarnya ini teman. Tapi karena sekalian kita di sini kita bahas tentang stasiun Manggarai ya. Ini sudah ada tiang atau piernya ya. Tinggal untuk membuatkan girdernya
untuk menyeberang di sisi dari lintasan apa ini ya, lintasan untuk KRL Jabodetabek ini. Jadi kedepannya teman, di sini akan segera ada layanan kereta jarak jauh ya. Nah ini masih dalam proses pelanjutan untuk masa apanya ya, proyeknya. Nah, ini dikerjakan oleh Adikarya, Indikarya, dan Jaya Konstruksi ya. Nah, jadi untuk apa ini teman, untuk langsiran ya, langsiran lokomotif. Karena kereta kita saat ini menggunakan lokomotif, namun masih diesel ya. Mungkin kedepannya akan dibuat elektrik ya, kayak kereta-kereta di India. Nah di bawah ada kereta, tapi kita nggak kelihatan teman ya, karena dia lewatnya dari bawah ini, di bawah kita lah ya. Nah, jadi untuk stasiun LRT-nya ada di sana. Kelihatan nggak sih? Oh kelihatan teman. Nah ini ya, kita bisa lihat. Jadi lintasan LRT-nya dia sampai ke arah Rusun Pasar Rumput ya. Saat ini nanti akan dilanjutkan ke arah Duku Atas. Saya berharap semoga pasar raya ini dihidupkan lagi teman. Jadi ya kayak di Blok M ya. Pasti mantap. Untuk jajanannya kayak gitu, dan jualan bajunya juga ya, yang keren-keren ya, yang sesuai dengan anak muda teman. Saya akan coba foto ya. Oke, kita mulai lagi. Oh, ini kita lihat ada alat untuk penyemenan atau pembetonan ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk pembuatan tiang terakhir yang ada di sisi sebelah sini. Kalau yang itu ada ya, sudah ada. Coba kalian bisa perhatikan. Nah ini ya, tuh. Nah ini lagi membuat ya untuk sambungan buat girder ya, tumpuan girder. Itulah stasiun Manggarai LRT. Nah, sana ada stasiun Matraman ya. Kita akan ke sana. Okelah. Inilah proses lanjutan dari LRT-nya ya. Nah ini Pengangsan 2 ini udah operasi ya. Sampai sini baru dia dilanjutkan velodrome ke arah Manggarai. Namun ini belum dibikin apanya ya, bayangannya gitu. Akan dibikin ke sini ke Manggarai. Teman-teman, nanti juga akan dibikin ke Duku Atas ya. Nah, ini ada lintasan yang masih bayang-bayangan ya untuk LRT juga. Kalau kalian lihat nih, nah ini ada kejis nanti teman ya. Ini segera dibuat. Oh ya, mengenai untuk stasiun KRL JIS, dia akan segera dipercepat namanya di bulan Maret ya. Kenapa dia mundur-mundur selalu? Karena ada proyek tol ya namanya. Pokoknya gubernur sendiri memberikan target antara dimulai dari Maret dan April ya. Sehingga nanti di Juni bisa digunakan untuk pergelaran sepak bola yang ada di sana. Sekalian untuk JPO-nya juga ya, teman-teman, bisa digunakan teman-teman. Kita perhatikan aja nanti ya. Tapi untuk stasiun sementara sih itu nggak lama namanya. Kita mulai lagi ya. Tadi kita baru saja dari atas untuk menunjukkan ke kalian untuk pembangunan LRT ya. Stasiun Manggarai dan juga kelihatan juga stasiun Matraman teman, namun nggak terlalu jelas ya. Jadi stasiun Manggarai ini sudah sangat lengkap banget untuk pendukung informasi untuk jalur keretanya ya. Untuk pintu keluar masuk pun juga diinformasikan teman. Kita bisa tembus ke jalan mana. Jadi untuk ke sebelah kiri itu ada bus Transjakarta teman. Kalian bisa untuk menuju ke arah Blok M, bisa menuju ke arah Patra Kuningan atau Rasuna Said namanya. Dan juga kalian bisa ke arah Pulau Gadung. Selain itu ada nomor 4 ya, 4D teman, dan 4D tadi saya sebutkan teman, Patra Kuningan, dan 4 ada yang ke arah Galunggung, ke arah Pulau Gadung teman. Dan di sebelah sana ya, kalau kita keluar dari sini ya, ini ada pintu keluar nih. Untuk ke sebelah kanan itu ada lift dan juga ada eskalator dan juga tangga manual. Nanti sana kalian bisa naik bus 6M juga ya. Baru 4B ke arah UI teman, dan Mikrotrans 86 ya.
Udah kayak apa ya cara polisi ya, siap 86. Oke lah, nanti di sinilah untuk integrasi skywalknya ya. Nanti saya akan coba tunjukkan teman, sekalian lewat ya. Dari sini pun kita bisa keluar, ke sana pun bisa ya. Ada gate-nya juga sana. Nah ini kereta bandara ya. Ini kereta bandara. Namun kalau kalian dari luar, kalian juga bisa masuk dari sini juga, teman. Nah sana deponya ya, depo Manggarai. Oh kelihatan kereta bandaranya tadi. Nah, inilah perumahan sini. Kontras ya temannya antara hunian dan juga gedung-gedung mewah ya. Nah ini mungkin orang-orang yang ekonomi pas-pasan dan ada menuju kaya ya. Namun ada juga orang yang punya hunian biasa-biasa aja namanya. Kalau kita masuk ke dalam gang-gangnya, kabarnya di sebelah kiri ini akan dibuat CBD ya teman untuk masa depan, tapi nggak tahu apakah jadi atau gimana karena susah teman untuk merelokasi permukiman yang sudah lama berdiri ya. Pasti ada konflik teman. Harus ada pendekatan secara humanis atau persuasif ya. Asik. Jadi stasiun ini kenapa selalu bersih? Buat kalian yang bertanya ya atau mengatakan wah stasiunnya bersih, ya, karena ada petugasan namanya selalu membersihkan. Jadi buat kita pun sebagai penumpang kita harus selalu menjaga kebersihan. Jangan mengandalkan para pekerja yang ada di sini namanya. Ya untuk ringankan aja lah pekerjaan mereka ya, kira jangan menyusahkan. Ini ada market nih Manggarai sampai ke arah Cikarang ya teman-teman. Karena itu proyek besar di stasiun di PT KAI namanya. DDT, double track Manggarai sampai Cikarang. Namun double track itu dia masih dari Jatinegara. Oh bentar, masih belum bisa. Gagal dipotong. Kita pilih lagi ya. Oke. Jadi jangan panik teman kalau kalian nggak bisa keluar ya. Kalian bisa coba untuk gate-gate sebelahnya. Nah, sekalian kita update dulu ya untuk proyek stasiun Manggarai sini teman. Untuk KRL dan calon Manggarai Sentral, stasiun sentral ya. Ini sudah kita perhatikan ada garis-garis yellow black untuk persiapan proyek ini kembali teman. Tadi saya sudah jelaskan siapa aja kontraktornya. Jadi kita tunggu aja ya untuk penyelesaiannya kapan. Nah, sini ada buat kalian pengen ngisi loket kartu ya di loket. Sini pun bisa di luar. Ada untuk ngecek saldo. Ada peta juga. Oke, sekalian kita bahas ya namanya. Lagi kita ada di sini. Inilah kawasan integrasi. Sini banyak orang yang jualan, teman-teman. Padahal situ ada rambu-rambu dilarang berjualan ya. Tapi ya namanya juga ekonomi Indonesia masih susah. Masyarakat pun mau nggak mau melanggar aturan. Dan ya untuk penegak hukum pun ya atau penegak kawasan sini dia nggak mau terlalu tegas atau gimana ya namanya. Nah ini ada tanda itu, coret tuh. Ini pun nggak boleh kurang jelas karena tutupan ini ya. Oh pintu petunjuk keluar ya. Inilah enaknya di negara Indonesia. Kenapa teman-teman? Saya coba kasih contoh untuk kasus scam yang ada di Myanmar ya. Ini kita sekalian untuk lihat ini dulu ya. Jadi untuk mereka yang kerja di Kamboja, bukan di Myanmar teman, di Kamboja namanya. Di Kamboja mereka itu malah dipulangkan secara baik-baik. Harusnya bisa diperlakukan seperti warga negara Korea Selatan ya. Jadi negara Korea Selatan itu dia memperlakukan warganya yang terlibat di bidang pekerjaan scam ini, dia diborgol ya namanya. Nggak kayak Indonesia, mereka cuma menarik koper, ya gitu aja lah pulangnya, enak banget teman.
seolah-olah mereka ya nggak ada apa-apa, padahal mereka adalah tersangka ya atau pelaku. Dan seandainya kalau mereka itu apa ya, ya datang ke Indonesia, bisa saja mereka kambuh berbuat penipuan namanya di dalam negeri ini ya. Karena mereka sudah diajarin di Kamboja gimana cara menipu melalui sistem digital. Ya, gak ada pun itu namanya sistem digital atau di dunia perkomputeran. Orang kita pun sudah ada sifat penipuannya. Jadi bukan hanya pejabatnya saja. Ini saya nggak apa namanya. Ini berdasarkan apa yang saya amatin namanya. Saya juga orang nggak sempurna, namun saya adalah bisa mengamati teman. Ini ada kereta bandara ke arah Soekarno-Hatta. Nah, ini ya, mantap banget teman. Ini buatan Indonesia dan Jerman teman. Nah, ini Bombardier Transportation. Bagus lah ya, ada toiletnya. Ini kalau ini ada toiletnya ya. Oke, jadi kita lanjutkan aja untuk pengerjaan LRT. Lanjut untuk yang bertanya-tanya, nanti gimana untuk apanya ya, integrasi antara LRT dan stasiun Manggarai yang tempat saya berdiri ini, atau nantinya akan jadi stasiun sentral. Jadi sini akan tergabung di dalam apa ini bangunan ini ya, akan tergabung antara kereta bandara, kereta jarak jauh di bagian atas juga ya, kereta dalam kota pun ada, di antar kota juga ada di atas namanya. Pokoknya itu akan tergabung antara kereta jarak jauh, kereta bandara, dan kereta antar kota ya, atau kereta KRL Jabodetabek. Nah, dari sana akan dihubungkan dengan JPO atau Skywalk ya. Nah, ini. Dan sini ada stasiun terminal teman Manggarai. Saya harap semoga terminal ini segera dihidupkan kembali namanya. Jadi untuk bus-bus yang operasi yang sekarang ada di sana di sisi timur, dia dipindahkan ke sini aja ya. Nah, ini dipindahkan ke sini teman. Ini ada terminal. Daripada dia kosong ya. Dahulu ini kan ada Metro Mini hidup banget teman. Tapi sekarang mati semenjak Covid juga ya. Kita lanjutkan lagi setelah kita di bawah. Kita bahas lagi teman tentang proyek lanjutan untuk kereta di stasiun Manggarai ini. Situ sudah ada pengelasan. Mungkin untuk pembuatan itu ya namanya, untuk pagar-pagar pembatas ya. Nah, itu ada pengelasan. Pemandangan yang mantap ya. Keretanya melaju cepat. Jadi dia berhenti teman. Wow, ada kereta sleeper teman. Kompartemen suite. Wow. Keren. Dari stasiun Manggarai. Dari stasiun Gambir teman, sorry. Salah ngomong pula. Karena kita di stasiun Manggarai malah bilang stasiun Manggarai. Nah, sini pun banyak ya orang yang bekerja sebagai ojek ya. Ada ambulans. Wow. Sebenarnya kita bisa lewat dari samping, tapi saya tidak lewat dari samping ya. Karena kita akan keluar dari tangga JPO. Jadi kita nggak usah ke stasiun Manggarai sana yang proyek stasiun LRT. Kita langsung ke sebelah kanan lewat terowongan. Jadi biar kalian tahu lah ya nanti gimana bayangannya teman, kalau misalnya Skywalk dari stasiun LRT dia gabung ke sini ya. Gimana pemandangannya kira-kira. Tapi nanti akan lebih ke atas ya namanya. Menyambung ke arah sambungan tadi itu yang kita berdiri ya. Ini ada petunjuk. Ada informasi, tapi 4H ini kayaknya lagi nggak ada operasi namanya, bukan kayaknya lagi. Apalagi 6F lagi nggak operasi.
Wow. Karena Bekasi via Jatinegara, teman. Mantap banget. Nah, inilah untuk itu ya, tiang-tiangnya, tiang untuk LRT Jakarta. Dia lagi dilakukan penyemainan ya, teman. Daerah sini daerah rawan, teman, rawan tawuran ya. Ya, kita nggak tahu kapan akan tawuran, tapi sewaktu-waktu kejadian tawuran akan segera ada di sini temannya. Tapi saya berharap semoga polisi lebih tegas lagi untuk menangani mereka-mereka yang tawuran. Bukan karena mereka masih pelajar, jadi mereka dilakukan penegakan hukum yang sangat lembut, jangan gitu ya. Lebih baik dipertegas. Nanti saya akan ngomong tentang masalah yang di Jogja ya. Sini trotoar masih kurang elok ya. Saya bisa lihat kalau kita tunanetra bisa kita jatuh ya. Wow, ada bebek, kita jualan gitu ya. Sini ada pos Satpol PP, jadi mereka bisa saja jadi, ada polisi juga. Kita harus pelan-pelan. Oke. Ini kita tunggu nih ya, biar jangan kaget, kita sini aja. Aman ya, ada bus B25 ke arah Galunggung ini ya. Ini arah Galunggung teman. Di sini pergerakan masyarakat sangatlah banget ya, banyak teman, mau dari mana mau apa, ada teman nih kayak orang ini. Satpol PP sejak 1950. Nah, saat ini dia masih sampai sana teman untuk pengerjaan LRT-nya ya. Dia segera akan disambungkan. Nah, ini udah berdiri tiang namanya di sisi dari pintu air Stasiun Manggarai. Jadi mereka ini ya juga standby namanya, karena Jakarta lagi tingginya intensitas hujan dan kiriman pasti ya dari Bogor ya. Jadi mereka standby selalu untuk mengelola pintu air ini, biar di daerah tertentu tidak terlalu banget ya banjirnya ya. Di sini ada begini. Dan ada pasar ya teman. Jadi ini kedepannya akan segera ditata ya temannya. Kita nggak usah asal nyebrang, karena orang sini bisa saja mereka nggak mau ya untuk mengerem ya. Kita nggak usah buru-buru, ini ada motor. Terlalu bahaya ya kalau misal kita buru-buru ya. Ada motor banyak. Oke, ini baiknya bang ini. Udah menancap laju kendaraannya ya. Jadi harus tetap hati-hati teman. Jadi kita harus berbagi. Para pengendara motor pun harus bersabar ya. Nah, ini ada sungai. Tumben gak ada orang yang berenang. Karena aliran sungai ini dia cukup deras. Kalau ada orang berenang, bisa saja dia terbawa arus. Masih ada tuh perumahan dari itu nih? Nah sana ya, dari kayu ya. Apalagi itu nih. Saya udah pernah ya untuk ke bagian pinggirannya. Wajah saya kurang elok teman. Tapi kita
walaupun kita jelek, itu bukan berarti kita berhenti teman. Dari sini dia ke sana. Wow, tapi backlight ya. Ini kereta dari China. Kalau ini dia ke arah Jakarta Kota. Ada orang lawan arah. Jadi orang-orang kita ini ya, walaupun pakai motor, mereka tetap lawan arah namanya. Nggak tahu maksudnya apa, untuk menghemat bensin atau menghemat waktu. Menurut saya menghemat waktu itu nggak perlu lagi ya, karena dia udah menggunakan kendaraan yang bermesin. Itu udah cukup membantu mempercepat laju kita ya. Nah, sini udah ada girdernya. Namun dinding parapetnya masih belum ya. Ini masih apa nih? Kayak kerangka besi ya. Dinding parapetnya. Begini pemandangan ke sana. Ini jalan flyover apa ya, Pramuka. Sama jalan tambak. Ini jalan tambak ya. Ke sana ya. Sini banyak pengendara lawan arah, berpotensi juga apa ya, kayak ada begal gitu ya namanya. Jadi buat kita yang main HP, hati-hati teman. Jakarta itu nggak terduga ya. Rumah sakit hiburan anak. Nah, lawan arah nih. Oh ya, ngomongin masalah seorang suami ya yang membela istrinya dari penjahat, dari jambret. Itu menurut saya lucu banget ya namanya. Wow, ada apa itu? Mau tawuran kan itu ya? Tapi terlalu konyol banget ya, orang menyalakan kembang api saat terang. Nah, kita lihat, terlalu bodoh ya. Orang nyalain kembang api di saat terang. Ini ada belokan. Jadi bus 4 dan 4D dia muter dari sini namanya, kalau ke arah Pulau Gadung ya. Sebenarnya kan rute normalnya dari samping ini ya, tapi kan ada proyek, dia disuruh putar. Oh, ternyata cuma orang yang iseng aja yang main petasan, nggak ada tanda-tanda untuk tawuran. Kita lihat aja nanti namanya, apakah ada kelompok masyarakat yang berkumpul. Kalau ada mungkin bisa saja itu tanda sinyal untuk memulai tawuran. Tapi terlalu konyol ya, orang menyalakan petasan di terang-terang kayak gini. Sini udah cukup lumayan, jalan kaki cukup ramai ya. Kita melawan arah, jadi aman ya. Masih bang. Tapi enak ya temannya menyapa-nyapa kayak gitu teman. Kalau ada orang lihat kan gitu. Tapi saya ini orangnya tipenya apa, teman, pemalu ya sebenarnya. Ini nggak tahu nih kerjaan siapa nih. Membuatkan, tapi bagus ya. Bolong teman, Bang Ijul kali ya. Kan Bang Ijul itu kan sering banget ya melaporkan kejadian-kejadian apa, jalan-jalan rusak, dia ngepilok ya. Jadi kemarin tuh dia apa namanya, kehabisan pilok. Nah, untuk Bang Ijul ini, dia di setiap laporannya di media sosialnya, di Instagram, dia selalu ditanggapin oleh petugas itu ya.
Dinas Jakarta teman. Jadi langsung tanggapin, langsung diperbaikin gitu untuk jalan yang rusak. Jadi sebenarnya video ini adalah pesanan dari Bang Arel ya. Gak tahu nih kedepannya nih gimana nih untuk jalan sini. Apakah itu juga dapat penataan? Ini kabel-kabel lagi diputus ya. Lagi penataan sama itunya kali. Tadi itu ada orang yang pakai rompi. Nggak tahu itu dari provider apa ya. Itu ada bangunan tuh mantap. Gamma Tower. Ada mobil listrik ya, banyak BYD sama Hyundai. Satu bangunan. Nah ini entah mobil apa ini, pemuda. Ini mobil listrik juga ya. Nah, oke, di sini dia ada McDonald. Oh dia masih ada drive-thru ya. Untuk pintu apanya dari sana mungkin ya, baru keluar dari sini. Saya dilihatin orang, nggak tahu ya orang lihat saya gimana teman. Tapi kita masa bodoh ya namanya. Nah, ini ada pekerjaan sini. Sini pun ada Pak Oga ya. Kalau nyebrang Jakarta itu masa bodoh teman, tapi tetap terukur ya. Masa bodoh tapi terukur. Nah sana Menteng ya, Kecamatan Menteng, proklamasi, jalan proklamasi. Pokoknya perbatasan antara Menteng dan Kecamatan Senen ya, sebelah sana. Misi Pak. Nah ini apa nih, ada kayak gini-gini teman. Tempat gerobak dan ada tempat nongkrong. Saya nggak mau merekam terlalu lama gitu ya, takut kayak kejadian di apa pas kita dari musim bahari namanya. Ini ada rumah masih dihuni lah kayaknya ya. Ah ini dia Stasiun Matraman. Nah jadi yang sebelah ini belokan ke arah apa, Jalan Proklamasi, kawasan Menteng ya. Ada kawasan museum Tugu Proklamasi juga ya. Ini memang ada lampu merah dulunya, tapi ini nggak aktif ya teman. Ini ada petugas TJ lagi bekerja mengatur lalu lintas. Wow, udah membuat atap ya, keren banget teman. Ini besar banget ya aslinya ya. Coba kalian datang teman. Mungkin kalau kalian lihat dari video drone kelihatan bantet, ternyata ini besar banget ya, lega apa ya, lega lah ya. Nah, next. Masih bang. Gede banget teman. Wow, luar biasa ya. Kita nggak sabar temannya untuk menggunakan layanan ini. Pokoknya Agustus ya. Ya semoga nggak mundur Agustus di tahun ini. Tapi nggak apa-apa sih mundur ya, yang penting pengerjanya jos.
Ini ada bangunannya. Ada bangunan yang belum selesai. Ini sangat safety banget ya, safety. Pak C. Ya, stasiun Matraman. Jadi ada 5 stasiun. Tadi Manggarai, ini Matraman, Pasar Rumput, Pramuka BPKP, Pemuda Rawamangun. Udah itu ya. Dibangun sepanjang 6,4 km. Gacuan. Tapi gacuan ini dia belum ada itu ya, sistem pintu elektronik. Ada kantor Hanura. Masih dia menggunakan tukang parkir gitu ya. Kita nggak usah terlalu frontal untuk memvideokan mereka. Karena mereka lebih jago ya daripada pemilik gacuan. Kayak di daerah mana tuh pernah ribut ya? Jadi nanti totalnya 12,2 km ya. Wow, ini sempit banget teman. Untuk pejalan kaki disuruh lewat dari kayak gini ya. Oke. Tapi dia kelihatan ada genangan. Kalau dari sini kan bahaya namanya, bisa-bisa mereka nggak sabar karena dari sana mereka udah terkena macet. Oke, kita mulai lagi. Ini kacau banget teman. Wow man. Nah udahlah, gas aja lah ya. Untuk pejalan kaki nggak apa ya teman. Pokoknya di Jakarta itu jalannya nggak jelas semuanya, nggak rata gitu ya. Kita sebagai pengguna pejalan kaki, kita mutar dari sini aja ya. Di sana terlalu bahaya. Ini Masjid Jami Matraman dalam. Sini pun ada orang jualan kuliner ya. Oh, ubi bakar Cilembu. Ada pos polisi. Oh, sini pun ada tempat makan Neptune Coffee. Ya pokoknya sini pinggir sungai ya. Banyak orang jualan gitu. Mantap, ditata masa Bapak Anies. Ada tambal ban. Oke, oh ini. Oke, sini ada tiang sinyal teman. Jadi kalau kita internetan di dalam ini, kita bisa jos ya. Mungkin tiang sinyal ini untuk juga mendukung proyek LRT juga ya. Mantap. Nah, beginilah ya untuk gambarannya. Oke, ini ramai banget. Jadi kita harus pelan-pelan ya nyebrangnya ya. Oke, kita nyebrang dari depan aja. Banyak motor ya. Motor ya sebenarnya pengganggu teman. Asli. Kita harus nyebrang dulu. Ini mereka. Oke, kebanyakan yang apa ya namanya? Banyak motor ya. Saya takut sama motor teman. Tapi tumbennya mereka nggak lewat dari trotoar. Kemarin-kemarin lewat trotoar teman. Bagus. Ini nggak lewat trotoar ya. Tapi memang sih udah kelihatan apa ya, lancar teman ke sini. Dulu kan apa banget temannya, wah terlalu sempit ya jalannya ya, ada proyek. Nah tinggal mereka yang sana aja yang apa lama tuh, yang mau ke arah proklamasi. Nah ini abang ini lewat trotoar. Paling kan jalan masih lancar-lancar aja ya. Nah, ini dia
apanya sungainya. Inilah masyarakat sekitar. Jadi sebenarnya namanya dari sini orang bisa jalan kaki ya, setahu saya namanya. Oh dari sana ya teman, dari sana ya namanya. Bisa juga sih sini. Belum ditata ya, harus dibakarin. Oh. Nah ini saya maksud namanya ada orang jualan. Oh di sini ada orang bermain pati ya. Menteng Square. Oh dari sini kelihatannya kawasan apa apartemen Menteng ya di sekitaran dekat Taman Ismail Marzuki. Wow, masa-masa orang yang lewat trotoar sudah lewat ya. Dulu orang banyak banget ya lewat trotoar, sekarang ya mereka lancar nih. Karena jalan sana itu ditutup ya, ada proyek teman. Jalan sana ditutup, jadi ya nggak ada lagi orang yang lewat trotoar. Dulu semenjak jalan ini dibuka ya namanya di sisi Simpang Pramuka, banyak orang yang pengendara lewat trotoar. Tapi sekarang pokoknya faktor rekayasa lalu lintas namanya. Nih mereka tertib-tertib aja. Bagus ya. Wow. Mantap. Kita abadikan teman. Oke, kita play lagi ya. Oh, sini ada orang jualan bingkisan nih. Kanan yang servis apa lah ya, keranjang. Oh, dari Anyaman ya ada nih ya, rotan gitu. Untuk anak kecil di mobil, di motor bisa. Saya bilang mobil ya, wajar teman. Matraman, Salemba Matraman. Oh ada floriculture. Ini aja ada berapa tower ya? 1, 2, nggak tahu 3 kali ya? 3 ya? Ada kucing yang bermain situ. Oh, ternyata di sini masih bisa untuk jalan kaki. Jadi kita nggak usah nyebrang ya, bahaya teman kalau kita nyebrang sana. Wow, ini bisa saja ini dibongkar karena proyek ya namanya, bukan berarti dicuri orang. Nanti ini akan ditata ya, ini karena ada proyek doang jadi rusak. Oke, kalau ini dia masih seperti ini, belum diperlebar ya, belum bisa untuk 2 lajur, 2 jalur lah ya, sama aja sih. Ada banyak yang berdiri. Setahu saya teman di bagian sini jam-jam malam, pokoknya di tengah malam lah ya. Ini lagi ada pengerjaan untuk persimpangan teman, persimpangan ya untuk apa namanya, cantilever ya, jembatan cantilever ya, kayak melayang gitu ya. Ada persimpangan. Oke, di sini kita bisa lihat mereka membawa tiang-tiang kayak gini ya. Ini tiangnya. Ini ada tiangnya. Sama. Jadi mereka mengevakuasi tiang-tiang kayak gini. Mungkin dari sana dia bisa ya teman tampak ke bawah ya. Ada kucing. Ya kucing kayak gini sebenarnya nggak boleh kita kasih makan teman. Kenapa ya? Karena makanan mereka tikus ya. Tapi nggak tahu ya apakah sini banyak tikus. Kalau nggak ada tikus mah percuma juga ya, kasian juga mereka kelaparan ya. Tapi semakin kita memberikan dia makan, semakin jadi hama teman. Kenapa namanya? Karena ya semakin banyak ya mereka itu produksi. Semakin banyak tapi mereka tidak bisa memberantas tikus. Jadi ya mari kita kurangin untuk memberi makan kucing teman. Bukan berarti saya kejam ya ngomong kayak gini namanya. Supaya kucing itu bisa normal di kehidupan liar. Dia memakan tikus, bukan memakan makanan yang kita beli dari kemasan gitu ya. Ini ada penambalan teman. Oh, Real Madrid.
Real Madrid ini salah satu klub yang apa namanya menyebalkan namanya. Kenapa menyebalkan? Karena mereka selalu di ujung ya namanya. Ya udah perbaikan golong-golongannya, dibuat saluran air juga. Laju air. Ya memang kalau Jakarta, Bekasi juga teman itu harus dibuat apa ya teman, aliran air ya diperbanyak namanya. Karena dulu kan Jakarta dan Bekasi itu sebagian itu kan apa, rawa-rawa ya. Jadi memang harus disediakan untuk jalur air. Nah, ini kita bisa lihat namanya. Ini sudah ada nih untuk pembuatan. Ini sebenarnya nggak cantilever banget ya. Cantilever itu yang di sekitaran Pramuka Pemuda itu ya. Nah, ini ada hotel Balai Urung, Kas-Kas apa ya, Padang. Jadi di hotel itu dia menyediakan Al-Quran. Jadi kalian yang nginep bisa apa namanya sekalian baca Al-Quran ya. Tapi untuk yang bukan non lah ya, yang apa Kristiani tetap aja bisa teman, atau agama lain ya. Tapi tetap ya menerapkan sistem syariah. Ada rumah makan, masih buka ya. Kita mau nyebrang sini, tetap hati-hati teman. Jadi di sini teman, untuk halte di sebelah sana itu tidak operasi karena ada proyek ya. Kita nyebrangnya ke sana aja, ini ada Pak Polisi. Hati-hati ya, karena ada kendaraan dari sana. Masuk Abu Nawas. Oh, jadi proyek kayak gini. Ini ada underpass ya, underpass. Sana juga underpass, baru sana juga underpass ya. Jadi sini proyek yang paling sulit. Ini kita bisa perhatikan. Wow. Oke, kita mau nyebrang tapi ini masih jalan. Kita nggak usah buru-buru ya. Bisa sebenarnya teman dari sini ya, karena sana masih aman. Oh. Ada banyak pelari culture ya. Kita tunggu dulu teman, ini masih hijau ya. Nah, saya akan lanjut. Gak usah jalan kaki teman, capek ya. Kita akan naik bus teman. Sana belum terlalu selesai banget. Ada stasiun Pasar Rumput ya. Dulu sini Pasar Pramuka, tempatnya Pak Jokowi. Kata orang yang namanya, sebenarnya nggak benar itu teman. Katanya Pak Jokowi bikin ijazah palsu ini ya. Saya nggak gampang untuk menerima informasi ya. Oke, silakan Bang. Tapi Indonesia ini lagi rame ya sama ijazah gitu ya. Namanya politik. Wow. Ada orang yang bingung ya. Nah, gimana ini lah? Atau ada sengaja gitu? Oh, ada kendaraan taktis Pak Polisi, Brimob, Brigade. Oke, hijau lagi, merah. Kita naik TJ ya. TJ selalu di hati. Bukan Honda namanya, kan ada Honda kan One Heart, satu hati. Enggak lah ya. Kita satu hati pada Transjakarta. Oh, bapaknya pakai helm ya, anak nggak pakai helm.
luar biasa. Bapaknya menyayangin nyawanya sendiri, anaknya kagak ya. Ini ada toilet teman di belakang kita ya. Ini terintegrasi dengan halte Matraman, halte Pramuka, Raya Bogor lagi. Mentang-mentang kita di sana teman. Come on baby. Oke. Kesini aja namanya. Ini rute paling ramai ya teman. Banyak apa? Orang-orang sana ya. Pekerja lagi pulang nih, jam pulang kerja ya. Jam berapa lah ini? Oh, situ ada jam juga deh. Jam 17.40. Mungkin kita naik bus yang kedua. Sama-sama nomor 4 sih. Damri, oh ini bus listrik ya. Oke lah, kita lanjutkan nanti setelah busnya datang ya. Tapi kalau bus yang segera akan datang sepi, saya akan naik teman. Kalau ramai kita skip dulu ya.